Kayak mereka dikepung sama mereka-mereka yang nggak kelihatan dan ikutan party. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian sehat selalu ya. Dari kemarin kita bahas legenda terus creepypasta mulu ya guys. Gimana kalau sekarang kita kembali lagi ke Nyerem Serem cerita dari kalian nih. Ini cerita yang terbayang-bayang terus di pikiran gue guys, entah mengapa ya. Tentang hotel-hotel yang sangat menyeramkan dan yang cerita ke gue itu mengalami hal-hal yang bener-bener ngeri banget lah. Dan setelah dicari lebih lanjut, sebenarnya ternyata bukan mereka doang yang ngalamin horor gitu guys di hotel itu, tapi banyak banget yang ngalamin hal serupa. Nah gimana sih ceritanya? Sebelum itu gue mau mastiin dulu kalian udah subscribe belum ke channel gue. Kalau belum, subscribe dulu. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Yang pertama, ini cerita dari Kak Juwita yang menceritakan waktu temennya ini ulang tahun guys, yang dirayain yang banyak banget ya. Dirayain di suatu hotel. Awalnya mereka udah booking ini hotel ya guys. Kita sebut aja hotelnya namanya M guys. Sebelumnya mereka udah booking ini hotel lewat aplikasi gitu. Jadi datang-datang dia udah tahu nih kamar nomor berapa yang bakal dia tempatin guys. Dan itu kamar nomor 225, kamar paling pojok. Nah waktu dia nyampe sana, dia nanya nih sama penjaga hotelnya, dia mau check-in kamar 225. Penjaga hotelnya itu kayak nggak percaya gitu loh guys. Sampai nanya kayak begini, "Hah, Kak, beneran kamar nomor 225? Kak Juwita yang bingung ya, nggak tahu apa-apa ngomong iya, kenapa mas gitu. Nah di situ masnya tuh nawarin untuk pindah kamar guys. Sampai segitunya, ya Kak Juwita denger kayak gitu, akhirnya Kak Juwita tolak nih karena ya males juga ngapain pindah kamar gitu. Dia juga nggak tahu apa-apa tentang kamar ini. Ya udahlah singkat cerita, Kak Juwita dan Ayu masuk nih ke kamar itu. Awal baru masuk nih, Kak Juwita udah langsung berasa banget merinding ada di ruangan itu guys. Tapi di sini Kak Juwita itu diem-diem aja gitu loh guys, nggak yang bilang-bilang sama yang lain karena nggak pengen bikin parno. Kebetulan juga kan ini ulang tahunnya Ayu ya, kali dia ngehancurin momennya Ayu gitu loh. Nah awal masuk situ dia pertama kali masuk langsung ke kamar mandinya nih guys. Waktu masuk kamar mandinya itu kamar mandinya mewah gitu loh, ada bathtubnya guys yang kayak begini. Tapi entah mengapa Kak Juwita ini ngerasa kayak di bathtub itu tuh kayak ada seseorang yang tidur gitu, seseorang ya. Nah di sini Kak Juwita itu bukan orang yang penakut atau parnoan gitu guys. Jadi dia kayak biasa aja. Kebetulan juga Kak Juwita sama Kak Ayu itu berdua lagi hate guys. Gila ya. Mana Kak Juwita juga hari pertama lagi. Di situ kan mereka awalnya keliling-keliling hotel itu. Ketika mereka nyampe balkon setelah dari kamar mandi, di situ dilihat guys, ada cairan kental yang nggak disebutin nih warnanya apa. Tapi tuh cairan kental yang terletak gitu aja di lantai, yang ngebikin mereka itu kayak, ini apaan? Harusnya kan kalau hotel yang belum ditempatin nih itu bersih gitu loh guys, karena emang beneran abis dibersihin gitu kan ya. Cuman ini kenapa ada kotoran gitu. Nah di situ sebenarnya Ayu udah mulai kayak apaan nih gitu, nanya ke Kak Juwita. Tapi Kak Juwita ini kayak ngelak, malah ngomong enggak itu gua kok gitu kan, tadi kan kita bisa di kamar mandi gitu. Padahal itu ya bukan ulahnya Kak Juwita juga guys, jadi itu nggak tahu dari mana. Nah tadi kan gue bilang Kak Juwita ini hari pertama hate nih. Setelah kejadian itu Kak Juwita berniat untuk ganti softtek guys. Maaf nih ya banyak yang lewat-lewat. Ya of course kita kalau ganti pembalut yang cewek-cewek pasti paham bagaimana caranya ya kan guys. Kita buka itulah kan klosetnya. Pas dibuka klosetnya entah mengapa ada goresan darah guys di kloset itu. Padahal klosetnya belum dipakai. Kalau misalnya udah dipakai oke, make sense itu darahnya Kak Juwita. Tapi ini belum dipakai sama Kak Juwita baru dibuka. Itu darah siapa? Nah udah tuh nggak dihirauin lah tuh sama si Kak Juwita. Dia lanjut tuh ganti pembalut guys. Ya sembari itu kan otomatis dia sampingan sama bathtub tadi ya guys. Itu makin yakin dia kalau ada orang yang tiduran di bathtub itu.
Untungnya Kak Juwita bukan orang yang penakut gitu ya. Jadi ya udah dia lanjutin tuh, dia ganti softteknya, selesai ya udah dia keluar. Singkat cerita, abis maghrib nih, mereka denger ada di balkon itu suara cowok. Padahal jelas-jelas di kamar itu nggak ada cowok, mereka nggak undang cowok sama sekali. Di sini juga Kak Ayu denger suara itu guys. Untungnya di situ mereka positive thinking nih. Mereka menyangka kayaknya ya mungkin kamar sebelah yang suaranya gede banget sampai kedengeran ke kamar kita gitu. Selesai itu mereka mulai dekor kamar ini guys, karena kan ini perayaan ulang tahunnya Kak Ayu ya. Selesai mereka dekor, mereka akhirnya mulai make up nih. Nah di sini Kak Juwita itu merhatiin sikapnya si Ayu, dimana pas Ayu make upan ini dia sempet komplain guys kalau mukanya ini yang ada di cermin kok serem, seolah-olah itu bukan mukanya gitu. Dan Kayu ini mengira kalau mungkin ini cerminnya nih, mungkin gue kalau ganti tempat ya berubah muka gue, kan kita juga kayak begitu ya mikirnya kadang ya. Akhirnya dia make upan di balkon guys, bukan di dalam kamar. Nah selesai make upan tuh, Kak Ayu ini foto-foto dong bareng sama Kak Juwita dan temen-temennya yang lain. Di sini juga Kak Ayu bilang kalau muka gue kenapa serem. Dan bahkan Kak Juwita sendiri yang motoin itu bilang kalau emang ngelihat Kak Ayu saat itu berasa merindingnya gitu. Entah mengapa Kak Juwita ini ngelihat Kak Ayu itu matanya selalu melotot. Ekspresi wajahnya itu marah. Padahal Kak Juwita yang udah kenal Kak Ayu dari SD nih, udah sahabatan lama banget, tahu banget kalau Kak Ayu itu walaupun marah dia nggak mungkin buat muka kayak begitu guys. Menurut Kak Juwita nih, waktu dilihat fotonya, itu memang mukanya Kak Ayu itu bukan kayak muka Kak Ayu biasanya guys. Mirip-mirip Noni Belanda. Nah, ini fotonya nih guys. Di sini Kak Ayu udah sadar kalau ada yang ngendaliin dia atau yang nempel ke dia, yang ngebikin dia kayak senyum serem begitu deh. Senyumnya tuh serem yang kayak seolah-olah ngajak main gitu loh, kayak main yuk gitu. Serem. Nah ini foto Kak Ayu sebelum dia ketempelan guys. Nggak serem kan, biasa aja. Walaupun emang kalian bisa lihat matanya itu udah agak kosong guys. Foto ini diambil ketika awal-awal mereka baru masuk kamar itu guys. Jadi di sini suasananya masih kayak tenang gitu ya. Nah selesai ngerayain ultah, mereka siap-siap istirahat begitu ya. Kak Juwita ini pergi nih cuci muka di kamar mandi. Siap-siap nih guys, ini gue beneran merinding banget nih denger ini. Dan di sini Kak Juwita waktu cuci muka itu, dia ngeliat secara jelas, nggak yang sekelibet doang, enggak, jelas banget kalau di belakang dia itu ada yang lewat hitam. Di sini Kak Juwita udah nggak positive thinking lagi guys, kayak udah beneran ini ada yang aneh dari hotel ini dan beneran ada yang lagi sama kita. Di sini juga mereka mulai sadar kalau ada bau-bau anyir, kayak anyir-anyir darah gitu loh, yang datangnya itu nggak berhenti-berhenti. Padahal mereka yang lagi dapet ini nggak bocor guys, udah dicek berkali-kali dan mereka mencuci pembalutnya juga ya bersih gitu. Jadi darah bau ini tuh dari mana entahlah. Nah terus sembari mereka lagi nyari-nyari bau anyir ini, mereka nemuin guys kalau bau anyir ini dimulai ketika mereka memasuki kamar mandi yang ada di kamar itu. Di sini kalau kata Kak Juwita, biasanya bau-bau anyir gini ditandai kedatangan atau keberadaan sosok perempuan. Untungnya setelah itu nggak terjadi apa-apa guys, dan skip nih mereka mau pulang. Kak Ayu di sini cerita sama Kak Juwita kalau selama dia foto tadi itu dia nggak merasa sepenuhnya ada di situ gitu guys, kayak setengah sadar setengah enggak gitu. Dan juga Kak Juwita cerita balik kalau selama ngambil foto tadi emang Kak Juwita itu kayak takut sampai-sampai harus nurutin Kak Ayu terus. Entah mengapa Kak Juwita merasa kayak begitu guys, nurut gitu loh sama Kak Ayu karena takut. Dan bahkan Kak Juwita tuh cerita juga selama ada di kamar itu dan selama Kak Ayu ditempelin itu, Kak Juwita itu kayak pengen nangis gitu guys, saking takutnya guys. Tapi dia tahu dia nggak bisa bilang ke Ayu sekarang karena Ayu bakal ngamuk sengamuk-ngamuknya. Nah di sini juga ada beberapa keanehan yang terjadi waktu mereka ada di situ guys. Selain Kak Juwita itu punya feeling kalau ada yang duduk di bathtub itu, keran air yang ada di
kamar mandi ini juga selalu kayak dimain-mainin gitu loh guys. Tiba-tiba gede sendiri waktu mandi, mati sendiri, rasa airnya yang juga agak aneh. Dan Kayu juga ngerasain hal yang sama guys. Tapi sayangnya Kak Juwita ini nggak bisa ngejelasin kenapa kejadian ini. Kita juga nggak bisa sangkut pautin sama mistis juga ya. Mungkin emang ada yang salah dari keran airnya. Tapi ya serem juga kalau terjadi kayak gitu sebelumnya. Karena saking seremnya itu toilet, mereka itu sampai berusaha untuk nggak pipis gitu guys. Dan nggak pup gitu selama di sana. Nah ini menurut gua yang paling serem ya menurut gue nih, yang kayak creepy banget sih ini. Di sini kan Kak Juwita bawa laptop ya guys, yang dipergunakan untuk ngemuter musik selama mereka di sana nih. Itu tiba-tiba aja laptopnya dan musiknya terjadi hal yang aneh banget menurut gue. Entah mengapa laptop itu ketika ngeplay musik pasti kayak dia mengulang di salah satu bait sampai 5 kali gitu loh guys. Padahal pas waktu dicek laptop itu ya nggak apa-apa gitu, sehat aja. Nah waktu itu juga yang diulang baitnya itu menurut gua agak serem ya. Karena lirik yang diulang-ulang itu ngomongnya kayak begini guys, crying in my room, yang artinya menangis di kamarku, yang dinyanyiin sama Arash Buana. Pokoknya yang berulang kali itu ngomongin crying in my room sampai berulang-ulang gitu. Padahal kalau dilihat dari liriknya itu nggak ada yang ngulang kayak begitu sampai 5 kali crying in my room, yang nggak creepy nggak tuh? Ini bakal ada sangkut pautannya nih guys di akhir. Jadi kalian tonton sampai akhir. Nah besoknya mereka check out nih guys jam 11 siang. Di situ masih berasa merinding dan mereka akhirnya cerita di sini kalau semalaman itu ngerasa kayak itu kamar rame guys. Kayak mereka dikepung sama mereka-mereka yang nggak kelihatan dan ikutan party gitu sama Kak Ayu dan Kak Juwita. Nah ternyata usut punya usut nih guys, sosok hantu yang menempel di Kak Ayu itu ternyata sebenarnya ngincer Kak Juwita yang saat itu lagi head hari pertama. Justru karena dia ini nempelin Kak Ayu, ngebuat Kak Juwita itu lebih ngeliat si dia ini guys. Jadi beneran Kak Juwita itu menotis keberadaan si setan ini. Itulah mengapa Kak Ayu yang kena, bukan Juwita. Nah selesai dari sana, sebenarnya auranya Kak Ayu ini katanya masih belum 100% ada gitu, atau masih kayak redup gitu ya guys. Akhirnya Kak Juwita ini ngajakin Kak Ayu untuk pergi ke Kiai. Cuman karena Kak Ayu ini rajin sholatnya, rajin ngajinya, jadinya lama-lama dia sembuh sendiri guys. Belum sempat dia pergi ke Kiai. Setelah diusut nih, mereka makin kepo. Mereka cari ini history dari hotel tersebut. Dan ternyata hotel ini dipakai untuk yang hal yang enggak-enggak gitu loh guys, waktu zaman penjajahan dulu, dimana cewek-cewek ini diperkoas dan meninggoy. Jasadnya juga dibuang gitu aja di sana, di daerah deket-deket hotel. Ya yang ngebuat pasti mereka apa ya, nggak tenang gitu loh. Gitu guys ternyata. Serem. Sumpah sih, tapi gue salut sih sama Kak Juwita ini, karena Kak Juwita tuh berusaha untuk tidak memperkeruh suasana dan menjalani proses ulang tahunnya Kak Ayu ini dirayain harus dengan ya sebahagia mungkin gitu, walaupun dia sendirinya udah ketar-ketir dalam hati ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke cerita kedua ya. Ini cerita dari Kak Caca tentang satu hotel di Cirebon. Yang ternyata usut punya usut ya, bukan Kak Caca doang sendiri nih yang ngalamin ini, dan punya cerita seremnya nih ternyata di balik hotel ini. Nah jadi ceritanya ini Kak Caca lagi pengen staycation guys sama saudara-saudaranya nih. Mereka akhirnya booking nih satu hotel di Cirebon selama 4 hari. Walaupun mereka juga sebenarnya asal dari Cirebon, tapi mereka pengen staycation di hotel gitu. Di malam pertama mereka tidur di kamar 210. Awalnya nggak ada yang serem sama sekali, sampai malamnya jam 4 malam salah satu saudaranya Kak Caca ini kebangun dan dia ini mau pipis. Nah di sini setelah pipis, saudaranya Kak Caca itu ngebangunin Kak Caca. Dia ngomong, "Kak bangun, itu tadi di toilet ada suara cewek nangis terus sama suara kucing gede banget." Di sini Kak Caca yang masih setengah tidur tuh cuma kayak ya gitu doang nih, iyain doang. Nah paginya sekitar jam 9, karena kejadian semalam ini mereka akhirnya memutuskan untuk pindah kamar guys. Mereka pindah di kamar 203 karena kejadian subuh-subuh itu. Berharap makin tenang, tapi pindah kamar malah makin. Awalnya dimulai dengan hal yang sebenarnya sepele ya guys. Jadi ceritanya sendalnya Kak Caca ini salah satu sendalnya itu hilang guys. Dicariin lah tuh kemana-mana sama mereka nih, nggak ketemu
ketemu. Udah berapa lama dicariin tetap gak ketemu-temu, sampai akhirnya mereka balik ngecek lagi ke bawah kasur yang itu tempat pertama kali mereka ngecek. Pas mereka ngecek di situ ada dong guys. Padahal tadi udah dicek berkali-kali nggak ada. Seakan-akan sendalnya itu kayak diumpetin dulu sama mereka, terus mereka langsung taruh gitu. Mereka tuh maksudnya mereka ya langsung taruh di bawah kasur lagi gitu. Entah ya, mungkin aja mereka kurang teliti nih mencari sendal itu, atau ya beneran ada sangkut pautnya sama gaib. Nah, malamnya mereka habis jalan-jalan balik ke hotel sekitar jam 11-an. Di sini mereka karena udah pada capek, ya siap-siap untuk tidur gitu. Lampu udah dimatiin, cuman TV yang masih nyala guys. Kebayangkan gimana gelapnya itu ruangan dan suasananya yang cuma TV yang nyala gitu. Nah, karena Kak Caca ini lapar, akhirnya Kak Caca ini berpesan sama bapaknya yang masih di luar untuk mesenin nasi jamblang. Jujur gue nggak tahu sih nasi jamblang itu kayak bagaimana guys, tapi bentukannya kayak beginilah ya. Nah, selama Kak Caca nungguin bapaknya untuk pulang bawain nasi jamblang itu, Kak Caca ini dengar ada suara banyak banget anak kecil yang lari-larian guys di luar sambil cekikikan, sambil kayak ketawa-ketawa gitu. Yang Kak Caca bilang nih, suara cekikikannya itu khas banget. Sampai sekarang pun Kak Caca masih inget gimana cara mereka ketawa-ketawa gitu guys, nggak normal gitu ketawa-tawanya. Di situ ngebuat Kak Caca langsung ketakutan dong. Dan di situ Kak Caca memutuskan untuk selimutan guys, langsung wing gitu. Nah, bukannya udah selesai, di sini malah makin-makin. Karena Kak Caca malah denger suara kayak orang ngegeret atau ngedorong barang-barang yang berat. Suaranya itu mirip kayak orang lagi dorong bangsal guys. Yang mana itu suaranya kenceng banget. Abis itu nggak lama setelah itu, Kak Caca malah denger ada ketukan di dinding sebelah kanan. Abis itu ketukannya pindah ke dinding sebelah kiri. Abis itu pindah lagi sebelah kanan. Abis itu pindah lagi sebelah kiri. Pokoknya pindah-pindah terus ketukan itu. Di situ udah mikir nggak mungkin ini manusia guys yang ngetok kanan kiri gitu. Tok 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 cepet banget. Dan juga saat itu nggak ada renovasi kok. Lagian nggak mungkin renovasi malam-malam gitu. Dan tahu nggak berhenti sampai situ guys. Itu suara ketokannya ada di pintu kamarnya Kak Caca. Dan itu ngetoknya cuma 2 kali. Tapi itu kenceng banget ketokannya. Awalnya Kak Caca ngira, oh mungkin ini bapaknya udah pulang kali. Tapi Kak Caca nggak langsung kain pintunya. Pinter nih Kak Caca langsung ngechat bapaknya. Dia ngomong, "Yah, ayah udah di depan kamar ya?" Terus ayahnya malah jawab, "Belum, ayah masih beli nasi jamblang. Mungkin abis ini OTW hotel." Duar, merinding gak loh? Kak Caca beneran udah ketakutan banget guys. Terus Kak Caca langsung ngeliat kakaknya yang ternyata masih setengah melek gitu. Dipanggil lah nih sama Kak Caca. Denger gak suara tadi? Dan kakaknya jawab, Udah, kita bahas besok aja. ya ngartiin ya sebenarnya dia juga denger dan dia tahu, tapi dia nggak mau bahas sekarang juga. Selang beberapa lama, akhirnya nih ayahnya Kak Caca datang bawa nasi jamblang. Habis itu mereka makan, habis itu mereka lanjut tidur. Paginya mereka semua bangun dan ternyata semua orang yang ada di kamar itu kecuali bapaknya yang masih di luar ya, denger suara yang aneh yang tadi gue ceritain guys. Tapi mereka semua pada diem aja, ketakutan dan akhirnya pura-pura tidur. Nah, usut punya usut nih, ternyata hotel itu hotel bekas rumah sakit guys. Yang dulu emang rumah sakit ini udah dihancurin semua dan dibangunlah hotel itu. Nah, Kak Juwita ini iseng guys nyari di Google. Dan tetehnya Kak Caca ini iseng juga nelpon nomor telepon yang ada di Google itu. Dan tahu, sambung guys, kesambung itu bunyi tut tut, bunyi kayak gitu. Biasanya kan kalau nomor yang udah nggak aktif kan itu kita bakal nerima kayak nomor ini tidak aktif gitu ya. Tapi itu kesambung, yang mengartikan ada teleponnya ini, berdering teleponnya. Tapi untungnya nggak diangkat. Kalau diangkat, serem banget coy. Aneh kan ya? Beneran dah aneh banget menurut gue. Nah, akhirnya Kak Caca kan iseng nih ya nyari-nyari di Google tuh. Ketemu nih sejarah dari bangunan itu. Dan juga beberapa review terhadap hotel itu tuh. Horor emang. Dan di tulisan di blog di Kaskus, emang ada orang juga yang nginep di hotel yang sama mengalami hal yang mirip, serupa ya sama dia. Bener-bener hal-hal yang aneh. Mulai dari suara yang ketok-ketok tengah malam, terus suaranya juga yang pindah-pindah gitu ketok-ketoknya. Bahkan yang nulis di Kaskus itu guys, dia ngomong kalau ketokannya itu bahkan sampai atap loh. Dan juga si penulis ini juga ngomong kalau mereka juga dengar suara anak kecil yang lari-larian terus cekikikan. Bahkan penulis ini ngomong kalau dia ngeliat sosok muka anak kecil botak yang keluar dari lemari guys.
Gila. Penulis ini nggak ngomong nih kamar berapa yang dia tempatin, tapi dia ngedescribein kamar itu ada di pojokan, dimana kamarnya Kak Juwita juga ada di pojokan guys. Dan terornya juga ya mirip-mirip, ketokan, suara cekikikan, terus ada yang geser-geser. Di situ Kak Caca beneran merinding banget. Mana juga bukan Kak Caca doang yang denger itu, semuanya denger guys. Dimana juga kalau dipikir-pikir, oke lah, sebelah kan ini kamar nih, sebelah satu sisi. Mungkin aja itu ada yang ngetok-ngetok, tapi kan sisi lainnya itu kayak udah lost gitu aja kan, dia kamar paling ujung. Gak mungkin ada yang ngetok di tengah-tengah gitu, di apa orang melayang ngetok begitu kan, gak mungkin. Setelah itu untungnya mereka langsung cabut dari hotel itu guys. Padahal itu belum selesai tuh, belum 4 hari. Dan juga itu hotel sebenarnya bagus banget. Katanya bangunannya kekinian dan mewah. Bahkan sama sekali gak kelihatan kalau itu adalah hotel yang horor guys. Nah kebetulan ada salah satu temennya Kak Caca itu kerja di hotel itu. Ceritalah nih Kak Caca, dan dibilangin juga emang banyak banget customer yang komplain kalau malam-malam ada suara ketukan sama ada suara anak kecil yang main-main. Tapi kalau dicek kagak ada apa-apa. Bener-bener yang dialamin Kak Caca itu sama kayak mereka yang pernah tinggal di situ dan yang diteror juga. Nah, sampai sekarang hotel ini masih beroperasi guys. Pokoknya kalian yang tahu hotel ini hotel apa, nggak usah komen ya guys, nggak usah kasih tahu nih orang-orang yang nggak tahu. Termasuk gua juga nggak tahu sebenarnya ini di mana. Jadi mending nggak usah cari tahu, oke? Pokoknya sedikit pembelajaran aja nih guys. Pokoknya kalau pengen masuk kamar hotel yang dimana kita baru pertama kali ke situ, kita bacain doa dulu ya. Dan ya pokoknya intinya jangan lupa selalu berdoa terus guys, dimanapun kalian berada. Yaudah guys, gue sih udah merinding. Kalian udah merinding belum? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, terus share ke teman kalian yang bakal suka cerita ini. Juga subscribe ke channel gue dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap kali gue ngepost. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.